Ustadz, apa sih perbedaannya antara riba dengan non-riba? Ya, perbedaan riba dan non-riba kita contohkan dalam transaksi hutang piutang. Contoh, yang non-riba. Ketika kita hutang 1 juta, maka kembalinya harus 1 juta. Ya, sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Kemudian kalau dia riba, ketika kita pinjam uang 1 juta, maka kembalinya 1 juta lebih. Kecuali ketika kita pinjam 1 juta dan kita tidak mengharapkan imbalan, si peminjam kemudian mengembalikan lebih, itu bukan kategori riba. Seperti itu. Jadi mudah kan memahami riba? Ya Ustadz, mengapa sih Ustadz riba dilarang dalam Islam? Ya. Kenapa riba dilarang dalam Islam? Karena riba adalah dosa besar. Ya. Kenapa dosa besar? Karena Allah melarangnya. Ya. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya, ini ayat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Dan ini ayatnya banyak. Makanya karena ini dosa besar, maka dosa riba dilarang dalam Islam. Bukan cuma dalam Islam, tapi dalam agama lain juga dilarang. Paham? Ustadz, bagaimana sih cara menghindari riba dalam aktivitas keuangan? Caranya gampang. Kalau kita ingin menghindari aktivitas riba dari dosa riba, kurangi atau hilangkan mindset berhutang. Karena berawal dari suka berhutang, inilah awal mula akan terbiasa tergadai dengan riba. Contohnya pinjam uang di bank. Maka hidup sesuai dengan kemampuan kita. Perbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Anda akan terhindar dari aktivitas riba. Mudah kan? Apakah ada alternatif pembiayaan halal yang tidak ada unsur ribanya? Banyak. Tergantung jenis akad-akad yang kita gunakan. Mau di bank konvensional, mau di bank syariah. Selama akadnya tidak melanggar syariat Allah, jauh dari kezoliman, terus goror, dan transaksi riba, maka kita bisa melakukan transaksi apa saja, khususnya di lembaga keuangan syariah. Caranya gampang, datang saja, konsultasi, bertanya, selesai. Mudah kan memahami mana yang riba, mana yang bukan. Ustadz, bagaimana penerapan hukum riba dalam sistem keuangan modern? Ya, baik. Nah, ini ada bukunya. Nah, ini bukunya, Bunga Bank Halal. Atsarnya, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya ada unsur ribanya, maka itu adalah riba. Walaupun banyak konsep atau banyak berbagai macam pendapat. Tapi intinya, kita bisa menghindari semua jenis transaksi yang di dalamnya tidak ada unsur kelebihan dalam hutang piutang, maka itu bukan riba. Tapi kalau ada transaksi yang di dalamnya ada unsur kelebihan dan itu sifatnya hutang piutang, walaupun ada dalam hal jual beli, maka itu masuk dalam unsur riba. Jadi mudah kan memahami transaksi riba, mana yang bukan dan mana yang riba. Ustadz, apakah bunga bank dalam sistem keuangan modern masuk dalam kategori riba? Oh iya, selama itu hutang piutang, ya pasti masuk riba. Karena hukum dasar hutang piutang adalah menolong, bukan jadikan bisnis. Hari ini lembaga-lembaga keuangan, ya baik yang konvensional khususnya, itu melakukan transaksi hutang piutang bukan untuk menolong, tapi untuk bisnis. Ya, bisnis uang dengan nasabah yang membutuhkan. Kalaupun dalam hal lembaga keuangan syariah, masih banyak lagi untuk jelaskan hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu ya, pasti riba. Mudah kan memahaminya? Ustadz, apa dampak negatif dari praktek riba bagi masyarakat? Baik, dampaknya akan hilang keberkahan hidup dan harta yang kita miliki. Dirhamun riba, 1 dirham dari hasil riba. Ya'kulu rajul, yang dimakan oleh seseorang. Bahwa ya'lamu, dan dia tahu kalau itu dari hasil riba, asyaddu, lebih kejam dosanya, lebih dahsyat dosanya, min sitin wasalasina zania, dari berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 36 kali berzina dengan ibu kandung sendiri. Bahaya kan? Itu baru ancaman di akhirat. Belum ancaman di dunia, akan dibuat sengsara dan hidup tidak berkah. Mudah kan memahami riba?